Jadi pengalaman bagaimana ketika masyarakat ada masalah atau bahkan ada pertengkaran, ada pertikaian, ada problem ini, walaupun tingkat RT harus punya ilmu bagaimana untuk menangani hal-hal itu. Itu baru tingkat RT, apalagi tingkat presiden gitu loh. Tingkat ketua partai kan, itu harus pengalaman dulu jadi ketua partai, jangan ujuk-ujuk pengen jadi ketua partai gitu loh. Itu belum waktunya gitu, sabar, belajar dulu gitu. Ini hanya contoh. Apapun mau menjabat sesuatu itu harus berpengalaman dulu. Artinya punya pengetahuan, punya ilmu, itu baru Islami sesuai Al-Quran. Nah, tapi kalau ujuk-ujuk, wah ini bermasalah. Kalau menyerahkan ya urusan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya kan gitu. Waspadalah. Demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sholat subuh yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah yang pertama dan yang utama, kita telah selalu tidak lupa dan tidak bosan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena di pagi hari ini yang suasananya sejuk dan dingin, kita masih diberi kenikmatan, utamanya kenikmatan kesehatan, kenikmatan keimanan, sehingga kita bisa menghadiri jamaah sholat subuh. Dan insya Allah nanti dilanjutkan dengan sarapan bersama yang telah disediakan oleh keluarga Bapak Haji Abdullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sholat subuh yang berbahagia dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah-tengah kita telah hadir Ustaz Furqan Hadi yang nanti akan memberikan kajian ba'da subuh. Tapi sebelumnya sholawat dan salam semoga tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selanjutnya untuk mempersingkat waktu, marilah pengajian-kajian ba'da subuh Masjid Baitul Syukur kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Bapak Ustaz Furqan Hadi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Ta'ala pada pagi hari ini kita bisa sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan kajian tafsir Al-Marawi yang kita baca dari awal surat Al-Fatihah dilanjut Al-Baqarah, dan kita sudah sampai
kita lanjutkan pada hari ini insyaallah 32 dan seterusnya. Bisa kita buka penjelasannya di halaman 77 ya, halaman 77. Sebelumnya kita berbanyak dulu sholawat untuk Rasulullah Muhammad SAW yang telah sempurna mengajarkan Islam, baik melalui Al-Quran, melalui perkataan maupun keteladanan. Dan di antara isi Al-Quran mengisahkan tentang dialog antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan para malaikat ketika kedatangan Nabi Adam alaihissalam. Pada ayat sebelumnya di ayat 31 kita sudah mendapatkan keterangan bahwa Nabi Adam diajari nama-nama yang ada di alam semesta. Kemudian para malaikat juga diperlihatkan benda-benda atau barang yang ada. Tapi kemudian jawabannya pada ayat 32. Kita baca dulu ayat 32 bagaimana para malaikat ketika ditanya Allah Ta'ala, ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin, yaitu penggalan ayat 31. Beritahukanlah kepadaku nama benda-benda ini jika kalian para malaikat memang benar. Lalu para malaikat menjawab. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ditanya Allah tentang nama-nama benda yang dihadapannya, dengan mengatakan mereka menjawab para malaikat, Subhana, Maha suci Engkau, La ilma lana, kami tidak mempunyai ilmu, illa ma'allamtana, selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sungguh Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Mari kita ikuti penjelasan dari tafsir Al-Maraghi di halaman 77, diawali dengan qalu subhanak, mereka menjawab maha suci Engkau, yaitu kami para malaikat mensucikanmu dari hal-hal
yang tidak patut bagimu, seperti kekurangan ilmu, yang karena itu engkau lalu menciptakan khalifah dengan sia-sia tanpa hikmah dan faedah. Atau engkau menanyakan kepada kami sesuatu yang tidak kami ketahui, padahal engkau mengetahui bahwa ilmu kami tidak meliputinya dan kami tidak mampu menerangkannya. Dari keterangan ini menunjukkan para malaikat tidak bisa menyebut benda-benda yang sudah Allah arodoh perlihatkan alal malaikat kepada para malaikat. Jawabannya diawali dengan subhanak, maha suci engkau. Ini juga bisa menjadi patokan atau panduan kalau kita tidak mampu menjawab sesuatu, boleh memuji Allah. Subhanallah, subhanak. Ini untuk menunjukkan kesucian Allah ya. Dan pengertiannya adalah kesucian Allah dari kekurangan, baik itu ilmu, termasuk Allah ingin menciptakan atau Allah menciptakan Nabi Adam tentu sebagai khalifah tidak sia-sia. Allah sudah tahu apa tujuannya dan penuh dengan hikmah, karena mengawali malaikat sepertinya kurang setuju terhadap apa yang telah Allah tetapkan. Nah, sekarang baru menyadari apa yang mereka lakukan adalah kesalahan, sehingga menggunakan kata subhanak. Dan akhirnya para malaikat pun menyatakan diri la ilma lana, kami tidak mempunyai pengetahuan, kami tidak meliputinya, dan kami tidak mampu menerangkan. Ini penjelasan dari makna pernyataan para malaikat. Kemudian nama-nama yang disodorkan yaitu asma, ya, bi asma ihaula, ya, dengan nama-nama itu memberi isyarat bahwa Adam telah menyebut nama benda-benda yang dapat diindra. Itu nanti pada ayat 33 sebenarnya. Tapi di sini kita sudah tahu bagaimana para malaikat tidak mampu menyebut nama-nama yang diperlihatkan. Contohnya di sini disebutkan seperti burung, ya, burung-burung yang ada. Kita sendiri mungkin walaupun sudah melihat burung sebegitu banyak, tapi kalau suruh disebut nama-nama burung itu belum tentu mampu menyebut satu persatu. Kemudian juga ternak, berbagai hewan ternak dan berbagai hewan di hadapannya. Ini diantara keterangan yang dimaksud nama-nama yang Allah meminta malaikat untuk menyebutnya. Mungkin kalau kita agak bertanya, tapi pertanyaan usil ini, yang tidak layak kita tanyakan, tapi hanya untuk pertanyaan gambaran. Apakah katakanlah burung-burung yang Allah tunjukkan atau hewan-hewan yang diperlihatkan
benar-benar ada di hadapan malaikat, dalam arti karena ini kasusnya di surga. Apakah itu? Nah, ini kan namanya pertanyaan iseng. Jadi mestinya kita juga tidak perlu bertanya, tapi hanya untuk menggambarkan. Nah, disitulah kemudian kita bisa mengkaitkan dengan kata arodo, memperlihatkan. Nah, memperlihatkan itu apakah langsung wujudnya, atau kalau kita sekarang mungkin dengan sederhana diperlihatkan dengan layar atau gambar. Jadi ini apa namanya, ini apa namanya, dan itu bisa jadi. Tapi kalau umpamanya benar-benar semua hewan kun fayakun, Allah menciptakan dan diperlihatkan langsung, ya bisa jadi. Nah, ini karena tidak ada rinciannya nama-nama atau hewan-hewan, tapi di sini ditafsirkan ya seperti burung, hewan ternak dan lain sebagainya. Tapi apakah itu langsung di hadapan malaikat atau hanya gambaran-gambaran itu? Allahu a'lam. Kemudian keterangan lebih lanjut, ketika para malaikat menggunakan kata subhanak, ini seperti halnya juga digunakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Bisa kita baca di bawahnya, untuk menyatakan taubat. Jadi tadi malaikat diawali dengan tanda kutip ya, seakan-akan protes atau paling tidak setuju dengan Allah menciptakan Nabi Adam sebagai khalifah, tapi menyadari kesalahannya lalu menggunakan kata subhana. Itu bisa dipahami sebagai bentuk pertaubatan. Nah, ini juga pernah atau ada dalam ayat Al-Quran. Itu bisa dibuka surat Al-A'raf, yaitu surat yang ke-7 ayat 143. Ini menceritakan atau menggambarkan Nabi Musa alaihissalam yang ingin melihat Allah, tapi kemudian Allah turuti, tapi akhirnya Nabi Musa alaihissalam tidak mampu melihatnya, dan akhirnya Nabi Musa alaihissalam mengakhiri kata subhanak tubtu ilaik, maha suci engkau, aku bertobat kepadamu. Kita bisa lihat surat yang ke-7 surat Al-A'raf ayat 143, yaitu kalau kita baca agak panjang, walamma jaa Musa limiqatina, dan ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan, wa kallamahu rabbuh, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya. Qala, Musa berkata, Rabbi arini, ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku, angdur ilaika, agar aku dapat melihat engkau. Kemudian qala lantaroni, Allah berfirman, engkau tidak akan sanggup melihatku. Walakin, namun, ungdur ilal jabal, lihatlah ke gunung itu. Fa in istaqarra makana fa sawfa tarani, jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya kepada gunung itu,
ja'alahu dakka, gunung itu hancur luluh. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Musa pun jatuh pingsan. Falamma afaqa, setelah Musa sadar, qala, dia berkata, subhanak, maha suci Engkau. Ini untuk menunjukkan bahwa Nabi Musa yang berkeinginan melihat Allah dituruti dulu. Tapi ternyata jangankan Nabi Musa, gunung pun tak mampu. Ya. Maka Nabi Musa pun pingsan. Setelah sadar menyatakan subhanak tubtu ilaik, maha suci Engkau ya Allah, aku bertobat kepadamu. Artinya permintaan Nabi Musa kepada Allah untuk memperlihatkan diri itu satu bentuk kesalahan. Lalu menyadari kesalahannya dengan bertaubat. Bentuk pertaubatannya dengan mengucapkan subhanak, maha suci Engkau, tubtu ilaik, aku bertobat kepada Engkau, wa ana awwalul mu'minin, dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman. Ini sedang menyamakan bahwa malaikat ketika menyadari kesalahannya lalu menyatakan kepada Allah subhanak, maha suci Engkau, ini sebagai pengantar kata pertaubatan. Nabi Musa pun demikian, karena merasa bersalah memohon kepada Allah untuk memperlihatkan diri, lalu tak sadarkan diri. Setelah sadar bertaubat dengan kata subhanak, maha suci Engkau. Ini juga pernah dilakukan Nabi Yunus, yaitu dicantumkan di dalam surat Al-Anbiya. Bisa buka surat yang ke-21, surat Al-Anbiya, yaitu ayat 87. Di sana disebutkan wa dhannuni idh dhahaba mughadiba, dan ingatlah kisah Dhunnun alias Nabi Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah. Fadhanna an lan naqdira alaihi, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Fanada fid dhulumat, maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Allah ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau. Subhanak, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Ini juga untuk menggambarkan bagaimana Nabi Yunus yang mughadiban, dalam keadaan marah, ya, pergi lalu menyadari hal itu adalah suatu kesalahan, kemudian bertaubat. Nah, pertaubatannya dengan mengatakan anta subhanak, bahkan diawali Allah ilaha illa anta, ya, tiada Tuhan selain Engkau, subhanak, maha suci Engkau. Ini sebagai panduan atau pedoman bila kita melakukan suatu kesalahan, ya, lalu kita memuji Allah dengan menggunakan subhanallah, maha suci Allah. Atau kalau kita dengan bahasa langsung menghadap Allah, subhanak, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Nah, ini dikaitkan antara kisah
kisah para malaikat, Nabi Musa dan Nabi Yunus ketika melakukan suatu kesalahan memuji Allah dalam proses pertaubatan. Selanjutnya kita bisa buka di halaman 78 ketika para malaikat menyatakan diri, la ilma lana, kami tidak mempunyai ilmu illa ma 'allamtana, selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami, yaitu pengetahuan yang terbatas, tidak mencakup segala-galanya dan tidak meliputi seluruh benda. Hal ini merupakan pengakuan malaikat tentang kelemahannya menghadapi soal yang dibebankan kepada mereka, dan menunjukkan bahwa pertanyaan yang mereka ajukan kepada Allah itu minta penjelasan, bukan membantah. Nah, ini untuk etika kita di dalam menafsirkan apa yang para malaikat ungkapkan tidak dimaknai sebagai bantahan, protes, tapi merupakan pertanyaan. Ya. Di sini para malaikat ketika diperlihatkan Nabi Adam sebagai khalifah, memang awalnya bahasanya seperti tidak setuju, tapi dalam penafsiran itu bukan membantah, ya, tapi sebagai minta penjelasan atau bentuk pertanyaan, dan juga pernyataan pujian kepada Allah dengan patuh dan sopan atas ilmu yang telah Ia limpahkan kepada mereka. Seolah-olah mereka berkata, nah ini sebagai tafsiran terhadap pernyataan para malaikat, yaitu la ilma lana, ya, kami tidak mempunyai ilmu, bahwa kami tidak punya ilmu apa-apa, illa ma'allamtana, kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami sesuai tingkat kemampuan kami. Dan andai kata kami memang punya kesiapan menerima yang lebih banyak dari ini, tentulah Engkau akan melimpahkannya kepada kami. Pernyataan ini kemudian mereka kuatkan lagi dengan ucapan sebagaimana akhir ayat 32, innaka antal alimul hakim, sungguh Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jamaah rahmatullah, ini bagian pelajaran akhlak. Jadi bagaimana menyikapi, ya, sesuatu yang tidak sepaham ataupun tidak sependapat, itu kemudian merendah, ya, merendah, dan sampai selevel malaikat pun menyatakan la ilma lana, kami tidak mengetahui, kami tidak memiliki ilmu. Ini juga ajaran kesantunan, ketawaduan, biar tidak muncul sifat sombong. Jadi seberapapun ilmu yang kita dapatkan, sebanyak apapun yang sudah kita baca, sudah kita kuasai, itu jangan menjadikan merasa lebih pintar, lebih berilmu, merasa sudah berkecukupan dengan segala pengetahuannya, tapi harus tetap merasa masih banyak ilmu yang belum diketahui. Selevel malaikat pun menyatakan itu, la ilma lana. Nah ini walaupun dialog antara Allah dengan malaikat, tapi kita ambil pelajaran, kita ambil hikmah ketawaduan, ya, bahwa kita tidak merasa sekian tahun belajar lalu merasa cukup,
kita harus thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Kita terus mencari ilmu dari sejak balita sampai akhir hayat. Maka para jamaah di sini pun saya yakin masih semangat kan? Berapapun umur kita, berapapun ya ilmu yang sudah kita dapat, masih semangat. Mana semangatmu? Biar gemuruh dan bergetar dan semangat. Nanti kalau lapar ada menunya. Baik, jamaah rahimakumullah. Jadi ada pernyataan lain, fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas ya, orang yang berilmu ada yang lebih berilmu. Jadi jangankan manusia, malaikat pun masih ada ilmu yang belum sempurna. Nah, kita juga harus bisa menyadari itu. Jangan merasa kita lebih pintar dari yang lain. Jangan sombong dengan pengetahuan yang kita dapatkan di bidang apapun. Ini pelajaran buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang tawadhu, ya rendah hati, tidak menampakkan ya keilmuan kita seakan-akan segalanya sudah kita dapatkan. Kita belajar A masih ada B. Kita sudah dapat AB masih ada C. Kita sudah belajar ABC masih ada D dan seterusnya. Sekalipun nanti sampai Z masih ada lagi. Nah, ini artinya untuk menunjukkan masih sangat banyak ilmu yang belum kita miliki. Mudah-mudahan terus menyemangati kita dengan hikmah dari ayat ini, biar tidak merasa berkecukupan atau merasa cukup dengan yang sudah kita dapat. Selanjutnya pada keterangan innaka antal alimul hakim, ya sungguh kaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dalam jawaban mereka ini terkandung pernyataan bahwa mereka, yaitu para malaikat, kembali kepada tugas kewajiban mereka yang tidak boleh dilupakan, yaitu berserah diri kepada keluasan ilmu Allah dan kebijaksanaannya setelah mereka menerima kenyataan yang jelas. Ayat ini juga mengisyaratkan bahwa sepatutnya manusia tidak mengabaikan kekurangannya, karunia dan kebaikan Allah kepadanya. Dan ini perlu dicatat, jangan malu mengatakan tidak tahu jika memang tidak tahu. Nah, ini sekedar tambahan cerita. Ada seorang ulama yang populer, terkenal, kalau bahasa sekarang ulama viral dulu, yaitu Imam Malik ya. Seorang ulama dari kota Madinah yang ahli hadis, bahkan menyusun kitab namanya Al-Muwatta, yang saat itu boleh dibilang kitab pertama atau belum banyak kitab hadis ya, koleksi hadis, sehingga raja yang berkuasa saat itu menyatakan ini kitab wajib dibaca setelah Al-Quran, kitab Al-Muwatta, sampai-sampai diminta untuk digantung di Ka'bah dalam rangka mengumumkan kepada umat Islam seluruh dunia ketika datang ke Mekah tawaf ya, untuk tawaf ya, mereka sa'i umroh maupun haji, sehingga menjadi tahu ada kitab namanya Al-Muwatta. Ini untuk menggambarkan betapa istimewanya Imam Malik, seorang ulama yang karyanya menjadi kitab pijakan, namanya saja Al-Muwatta, yaitu artinya buku panduan, buku pijakan, buku rujukan.
Sekalipun demikian, ilmunya cukup luas, ketika ditanya pada suatu hari ada 40 pertanyaan. Nah, 40 pertanyaan itu disampaikan kepada Imam Malik. Dari 40 pertanyaan, Imam Malik selalu menjawab la adri, aku kurang ngerti, saya tidak tahu. Selevel Imam Malik yang luasnya, yang ilmunya sangat luas, itu menyatakan saya nggak ngerti, saya nggak tahu. Jadi kalau memang nggak tahu, nggak usah memaksakan ben ketok pintar gitu loh. Jangan merekayasa, mencoba meyakinkan orang padahal aslinya udah ngerti itu loh. Jadi kalau ngarang-ngarang, kalau memang nggak ngerti, nyuwun pangapunten kula mboten ngertos ngono wae. Saya nggak tahu, saya nggak ngerti. La adri, aku tidak tahu. Atau Allahu a'lam, hanya Allah yang maha tahu. Walaupun mungkin orang dari ini ustaz, jawabannya orang ngerti lah, apa namanya. Justru apa Allahu a'lam. Imam Malik saja nggak malu. 40 pertanyaan, jawabannya la adri. Kemudian yang bisa dijawab hanya 4 dari 40 pertanyaan. Nah kalau kita ditanya 4 jawabnya 10, kelebihan malahan. Ditanya 4 jawabnya 40 kan, berarti tambahnya banyak banget ini. Nah ini Imam Malik ditanya 40 pertanyaan, yang dijawab 4, sisanya la adri. Kalau Imam Ahmad lebih suka menyatakan Allahu a'lam, hanya Allah yang maha tahu. Nah ini juga etika dan pesan. Sekelas malaikat saja menyatakan la ilma lana, kami tidak punya ilmu. Padahal malaikat ilmunya luas, tapi ketika nggak ngerti, nggak tahu, langsung la ilma lana. Ya, kami tidak mempunyai ilmu illa, kecuali ma'alam tanah, apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Nah sekali lagi membaca ayat ini untuk pelajaran buat kita, yaitu tawadhu, ya, bahwa kita harus punya andap asor, ya, jangan sombong dengan keilmuan yang kita miliki. Dan kalau memang kita ditanya tidak mengerti, jawab saja Allahu a'lam, ya. Atau mau menggunakan ayat ini seperti malaikat, ya nggak apa-apa. Ini maknanya apa, maksudnya apa? La ilma lana. Wah ini bahasa malaikat ini, ya. Jadi la ilma lana, kami nggak ngerti gitu. Jadi saya nggak punya ilmu itu. Walaupun yang nanya kadang lebih ngeyel daripada yang ditanya gitu. Jadi ini hanya sekedar pengalaman. Kadang-kadang orang nanya, tapi ketika dijelaskan itu malah tambah mendesak gitu, artinya mencecar gitu loh. Jadi seperti untuk dijawab lebih luas lagi. Padahal kadang ya yang ditanyakan itu dan jawabannya yang ini, tapi rasanya nggak puas, terus sih desak, ya sudah la ilma lana, itu sambung. Kami tidak tahu gitu aja. Dalam berbagai ilmu. Nah ini apalagi memang betul-betul kita tidak tahu. Kalau memang tidak tahu, mau itu seorang kiai, seorang ulama, seorang ustadz, seorang guru, seorang profesor, seorang doktor, apapun gelarnya, kalau memang ditanya kemudian nggak tahu jawabannya, la ilma lana. Tidak mengurangi martabat statusnya, keilmuannya. Sebagai contoh malaikat. Kemudian tadi Imam Malik itu juga tidak kemudian menurunkan martabat statusnya sebagai imam atau sebagai tokoh keagamaan. Nah ini pelajaran yang bisa kita ambil, ya. Dan pesan di sini dinyatakan jangan malu, ya. Jangan malu mengatakan tidak tahu jika memang tidak tahu. Tapi sebaliknya, janganlah menyembunyikan, ya.
apa yang sudah diketahuinya. Jadi kalau memang tahu, jelaskan, terangkan semampunya, sepengetahuannya. Nah, ini untuk menyeimbangkan. Ilmu harus disebarkan, tapi kalau memang tidak tahu ya sudah, tidak usah memaksakan diri. Perlu tolabul ilmi lagi, perlu belajar lagi. Selanjutnya ini Nabi Adam alaihissalam ketika Allah menyatakan, qala, Allah berfirman, ya Adam, wahai Adam, ambihum, beritahukanlah ya, kepada mereka bi asma'ihim, nama-nama benda ini. Jadi kalau tadi malaikat ya yang ditanya lebih dulu tapi menyatakan la ilma lana, tapi kemudian Nabi Adam karena tahu. Nah, kalau ayat sebelumnya Allah sudah allama Adam, sudah mengajarkan ilmu kepada Nabi Adam al-asma'a kullaha, seluruh nama. Jadi Nabi Adam mendapatkan ilmu dari Allah langsung. Artinya karena tahu, Nabi Adam ditanya, menjelaskan. Sementara malaikat hanya diperlihatkan, belum diajari, langsung ditanya. Akhirnya merasa tidak tahu. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa level Nabi Adam tentunya berilmu. Nah, dalam kasus ini malaikat belum mendapatkan ilmunya, sehingga mengakui keulamaan atau keilmuan dari Nabi Adam alaihissalam. Penjelasannya, beritahukanlah kepada malaikat nama-nama benda yang tidak mereka ketahui dan mengakui ketidakmampuan mereka, yaitu para malaikat, mencapai tingkat-tingkat nama-nama itu. Nah, firman Allah yaitu menggunakan kata ambihum, beritahukanlah kepada mereka, mengisyaratkan bahwa pengetahuan Adam tentang nama-nama itu telah jelas, tidak perlu diuji lagi, dan dia patut mengajarkannya kepada yang lain, sehingga dia, yaitu Adam, memiliki bakat pengajar yang berguna. Jadi seakan-akan Nabi Adam ini menjadi guru, ya, menjadi guru pengajar, sedangkan malaikat menjadi murid, ya, yang memperoleh faidah dari ilmunya. Ya, jadi ini juga untuk menggambarkan, ibaratnya kalau bahasa kita anak baru gede gitu kan, ya, ABG, tapi sudah berilmu. Nah, ini. Sementara yang di hadapannya simbah-simbah atau yang merasa sudah banyak makan asam garam gitu kan, itu tidak kemudian yang tua merasa lebih tahu, kemudian tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan ABG, anak baru gede itu. Kalau memang mereka berilmu, ya kita dengarkan. Atau di sini dibalik, bahwa dan supaya Adam tidak merasa takut karena mengajar orang yang sudah pandai. Nah, coba. Jadi di sini seperti Nabi Adam ditanamkan mental keberanian. Dari sisi usia, Nabi Adam kan baru diciptakan, sementara malaikat sudah lebih dulu ada. Kalau bahasanya Nabi Adam masih muda, sementara malaikat sudah sepuh kan gitu, sudah tua, sudah berumur, karena dari sisi keberadaannya lebih dulu. Tapi tidak kemudian Nabi Adam dianggap tidak layak untuk mengajar yang lebih tua. Nah, makanya di sini Nabi Adam istilahnya sebagai pengajar, sementara
para malaikat sebagai muridnya. Karena Allah menggunakan kata ambighum, yaitu beritahukanlah kepada mereka, kabarkanlah kepada mereka, atau bahasa lebih tegasnya ajari mereka. Jadi malah Allah memerintahkan kepada Nabi Adam untuk mengajari para malaikat. Ini kalau bahasa manusia cukup grogi. Jadi guru muda ya, atau baru jadi guru ya, baru jadi ustadz muda, sementara di depannya para kiai, para ulama ya, para habaib apalah namanya lagi ya, para wali ya, ya, atau kalau akademisi para profesor doktor gitu kan. Nah ini tidak mengurangi ya mental menghadapi mereka itu. Kalau memang punya ilmu itu, nah ini juga biar saling menghargai. Yang tua menghargai yang muda. Ya, yang muda juga jangan grogi menghadapi yang tua, tapi tetap santun dan menghormati yang lebih tua. Tentunya secara akhlak, secara etika, yang muda tetap menghormati yang tua. Ini tinjauan akhlak. Tapi kalau tinjauan keilmuan, tidak menunjukkan yang tua mesti harus lebih luas ilmunya, bisa kebalikannya. Maka mohon maaf, yang tua sekalipun menghargai yang muda kalau dilihat dia punya kemampuan ilmunya. Nah ini sebagaimana Nabi Adam dengan para malaikat. Nah ini adalah pelajaran biar kita selalu ada sifat tawadhu. Walaupun merasa sudah banyak makan asam garam, tapi jangan merasa sombong dengan masa hidupnya yang sudah lebih panjang kepada yang mereka lebih muda. Ini sebagai contoh, saya umpamanya ngajar banyak murid atau banyak mahasiswa, ya, para santri. Tapi di kemudian hari ternyata mereka lebih unggul daripada saya kan gitu. Yang dulu saya sebagai guru, kemudian mereka menjadi murid, tapi sekarang kebalik. Yang dulunya murid, tapi kan kemudian bertambah ilmu terus meningkat dan semakin tinggi ilmunya, maka ya sudah kita harus menyatakan sami'na, kami dengar, dan kami terima ilmu yang lebih banyak dan lebih luas. Ini juga untuk menyadarkan kepada kita, jangan mentang-mentang kita dulu guru lalu nggak mau mendengarkan muridnya kan gitu. Atau mungkin bahasanya mantan murid. Nah ini, jadi ya kita harus saling menghargai, saling menghormati. Ini mengambil hikmah, mengambil pelajaran antara para malaikat dengan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian saya ulangi lagi, supaya Adam tidak merasa takut ya, karena mengajar orang yang sudah pandai ya, sudah pandai berbeda dengan mengajar yang lain. Intinya Nabi Adam yang ibaratnya baru ya, tapi sudah berilmu, berhadapan dengan malaikat yang sudah lebih dulu, tapi kemudian untuk menerimanya. Setelah Adam memberitahukan kepada mereka nama-nama benda dan menjelaskan keadaan masing-masingnya, ciri-ciri dan hukum-hukumnya, maka Allah lalu berfirman kepada malaikat, aku telah katakan kepadamu bahwa aku sungguh mengetahui apa yang gaib di bumi dan di langit. Maka aku tidak menciptakan sesuatu sia-sia adanya, dan aku tidak menjadikan khalifah di atas bumi ini dengan sia-sia. Aku mengetahui maksud ucapan yang kamu lahirkan, yaitu apakah engkau akan menjadikan makhluk yang akan berbuat kerusakan di sana, dan mengetahui pula kandungan hatimu yang kamu rahasiakan, yaitu
Allah tidak akan menciptakan makhluk yang lebih mulia dari kami. Karena itu kamilah yang lebih berhak menjadi khalifah di bumi. Jadi tadinya seakan malaikat merasa lebih pengalaman, ya, lebih tahu, lebih, ya, artinya menguasai. Tapi kemudian setelah diuji, ternyata kemampuan Adam di atas para malaikat. Keilmuan Nabi Adam di atas malaikat, dan itu tentu setelah Allah mengajarinya. Selanjutnya, ini waktunya kurang beberapa menit, dan ini tinggal beberapa atau setengah halaman ini. Ayat-ayat ini menunjukkan, ini kita ambil pelajaran. Ayat-ayat ini menunjukkan kelebihan manusia dari makhluk-makhluk Allah lainnya. Nah, ini namanya keutamaan atau kelebihan manusia dari makhluk lain, sekalipun para malaikat. Ini satu. Kemudian kedua, keutamaan ilmu dari ibadah. Ini ada ungkapan bahwa orang yang berilmu atau orang yang menggunakan waktunya untuk ilmu itu lebih baik daripada menggunakan waktunya untuk ibadah. Jadi ada ungkapan umpamanya perbandingan di waktu malam. Ada orang yang membaca, memahami untuk ilmu, lalu menulis, berkarya, dan ilmu ini akan memberi manfaat kepada banyak orang. Katakanlah menyusun kitab, ya, atau menulis buku, dan itu akan memberi manfaat banyak orang dengan menggunakan waktunya untuk sholat tahajud sepanjang malam. Jadi ibaratnya dua orang, yang satu ibadah sepanjang malam dalam arti sholat, katakanlah tahajud, witir. Ini hanya untuk perbandingan. Yang satunya lagi tidak tahajud, tidak witir, tapi nulis buku. Umpamanya ini hanya untuk menggambarkan. Pertanyaannya, lebih utama mana antara dua orang ini? Yang satu menulis buku untuk kemaslahatan umat, yang ini hanya untuk kepentingan pribadi, yaitu sholat, tahajud, dan witir. Jawabannya lebih utama orang yang menyusun buku itu. Jadi mungkin perasaan orang, loh, ini sholat terus berarti lebih baik, ya kan? Yang ini malah duduk nulis, gitu kan? Gak ibadah, seakan-akan begitu. Tapi ternyata justru tidak begitu. Bahwa ketika orang melakukan hal yang akan mendatangkan manfaat lebih besar kepada orang lain, maka itu lebih utama daripada, katakanlah, ibadah yang sifatnya pribadi. Mungkin saya ulangi, katakan sholat tahajud itu bernilai tinggi. Bahkan sholat yang nilainya, ya, satu tingkat di bawah sholat wajib, itu sholat tahajud. Itu artinya nilainya sangat tinggi. Tapi kalau tadi dibandingkan dengan orang yang katakan menulis buku atau membaca, ya, umpamanya saya sekedar contoh, membaca buku ini tafsir yang kemudian nanti saya bacakan kepada para jamaah, ya, ini akan memberi manfaat kepada banyak orang. Katakan saya tidak sholat tahajud, ya, saya tidak sholat witir, umpamanya ini hanya contoh. Yang ini nggak baca buku tapi sholat witir, sholat tahajud dan witir. Maka perbandingannya, yang ini memang dapat pahala besar, tapi hanya untuk kepentingan pribadi. Sementara yang membaca buku atau menulis buku yang kemudian nanti akan dibaca banyak orang atau diambil manfaatnya banyak orang, ini justru lebih tinggi nilainya. Ini bukan berarti orang sholat tahajud, bukan begitu maksudnya. Ini lagi membandingkan. Alangkah baiknya ya membaca buku, memberi manfaat untuk banyak orang, plus juga tahajud, witir, qiyamul lail. Ini
kalau dua-duanya bisa dicapai itu afdol, lebih utama. Nah ini hanya untuk menjelaskan keutamaan ilmu dari ibadah, itu maksudnya. Jadi tadi ayat-ayat yang sudah kita baca menunjukkan, saya ulangi, satu, kelebihan manusia dari makhluk lain termasuk malaikat. Yang kedua, keutamaan ilmu dari ibadah. Lalu tadi saya kasih contoh, karena malaikat lebih banyak beribadah daripada Adam. Nah ini, jadi membandingkannya bahwa malaikat yang sudah diciptakan lebih lama tentunya ibadahnya full, terus menerus, lebih banyak. Sementara Nabi Adam baru belajar dan belum banyak ibadah tentunya, tapi kemudian dinyatakan Nabi Adam lebih utama daripada malaikat. Artinya Nabi Adam yang berilmu lebih tinggi kedudukannya daripada malaikat yang ahli ibadah. Kemudian, tetapi sekalipun begitu, mereka bukan makhluk yang berhak menjadi khalifah. Artinya para malaikat yang ahli ibadah tidak kemudian berhak menjadi pemimpin atau khalifah di bumi. Dan karena syarat jadi khalifah adalah ilmu. Nah ini penting. Pemimpin itu harus punya ilmu. Nah ini yang harus dijadikan syarat. Kalau perlu bikin undang-undang. Jadi untuk bukan sekedar umurnya saja. Umur aja kadang dipersoalkan. Ketika tidak memenuhi syarat, undang-undangnya dirubah. Nah ini kita rubah lagi atau kita tambahi lagi syarat, ya, menjadi pemimpin yang memiliki ilmu kepemimpinan, gitu kan? Ya, jadi kalau belum punya ilmu kepemimpinan, ya otomatis dicoret dari pencalonan menjadi pemimpin, kan itu. Ini kalau kita berpatokan dengan standar bahwa menjadi khalifah itu syaratnya berilmu. Khalifah kita artikan pemimpin. Nah, maka walaupun pemimpin RT gitu loh, itu harus tahu ilmu kemasyarakatan. Ya, harus tahu ilmu bagaimana merukunkan masyarakat, bagaimana menyikapi problem-problem di tengah masyarakat. Ya, jadi pengalaman bagaimana ketika masyarakat ada masalah atau bahkan ada pertengkaran, ada pertikaian, ada problem ini, walaupun tingkat RT harus punya ilmu bagaimana untuk menangani hal-hal itu. Itu baru tingkat RT, apalagi tingkat presiden gitu loh. Tingkat ketua partai, kan itu harus pengalaman dulu jadi ketua partai, jangan ujuk-ujuk pengen jadi ketua partai gitu loh. Itu belum waktunya, gitu, sabar, belajar dulu gitu. Ini hanya contoh. Apapun mau menjabat sesuatu itu harus berpengalaman dulu. Artinya punya pengetahuan, punya ilmu, itu baru islami sesuai Al-Quran. Nah, tapi kalau ujuk-ujuk, wah ini bermasalah. Kalau menyerahkan urusan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya, kan gitu. Waspadalah. Demikian sekelas info. Kita tambahin sedikit bahwa bahkan ilmulah menjadi dasarnya, dan Adam adalah lebih mulia dari malaikat ini karena dia lebih berilmu. Dan orang yang lebih mulia dan lebih mulia ialah orang yang lebih tinggi ilmunya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam Quran surat Az-Zumar, surat Az-Zumar itu surat yang ke-39 ayat 9, yaitu di sana ada kata-kata qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakan, apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Artinya perbandingan bahwa orang yang berilmu jelas berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Tentang pengangkatan Adam menjadi khalifah di bumi mempunyai arti tinggi, yakni hikmah ilahiyah yang tidak terfahami oleh malaikat.
Karena kalau malaikatnya dijadikan khalifah di bumi, tentu mereka tidak mengetahui rahasia alam ini dengan segala ciri-cirinya. Karena mereka tidak memerlukan sesuatu apapun yang di bumi ini. Sebab keadaan mereka berlainan dengan keadaan manusia. Sehingga nantinya bumi tidak akan pernah ditanami dengan berbagai macam tanaman. Kenapa? Karena malaikat gak butuh makan minum. Jadi nggak mikir cocok tanam untuk persiapan makan dan minum, apalagi tambah orang butuh belas. Jadi walaupun ditawari suruh mengelola tambah orang selera, itu level malaikat. Maka kalau mau menerima itu memang manusia. Jadi di sini disebutkan tambangnya tidak dikeluarkan dari perutnya, artinya dari perut bumi. Nah ini karena malaikat nggak butuh itu semua. Jadi nggak perlu mengelola bumi ini, makanya nggak layak jadi khalifah. Kemudian unsur kimia dan fisikanya tidak diketahui, jadi nggak ada punya keinginan untuk meneliti ya, dan mengembangkan benda-benda planet. Ya nggak mungkin jadi, walaupun malaikat bisa tahu benda-benda planet, tapi kayaknya nggak pengen jadi astronot. Dan atau mempelajari ilmu astronomi dan penemuan obat-obatan. Nah, malaikat gak pernah sakit, jadi gak butuh obat. Dan sesuatu pengetahuan yang sudah lewat beberapa tahun, tetapi manusia tidak mengetahui finalnya, akhirnya. Demikian, mudah-mudahan yang kita baca bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, ambil pelajaran dan hikmahnya, kemudian jadi panduan dan pedoman dalam menjalani hidup kita di dunia untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.